Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kamu itu kolot? Gitu loh. Kamu injak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu, kau injak kitabnya orang tidak? Halo sobat pendengar upload, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Kali ini saya akan mengajak pendengar upload untuk menyimak atau menyaksikan sebuah video perseteruan antara Bang Juma dan Tuan Logika. Gimana serunya dalam perdebatan ini atau dalam video ini? Tuan Logika dihajar oleh Ronda Juma. Langsung saja kita lihat videonya seperti apa serunya. Check it out. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan saya. Ya begitu juga dengan. Terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya berarti. Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kamu itu kolot? Gitu loh. Kamu injak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu, kau injak kitabnya orang tidak? Oke, sekarang setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau jawab. Kamu jawab. Kau ditanya itu. Tidak kitabnya orang. Kau injak tidak kitabnya orang? Iya, sekarang gini. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah selesai kita. Oke, sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun Sobkatul, Sobteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa pongang kau. Masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari. Inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang memberikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan, aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Sekarang saya naikkan. Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma. Jawab. Oke. Jawab pertanyaan jawab. Kamu injak kan? Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak. Itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sofiatul. Terlepas daripada itu. Pada intinya. Terus kalau kami nggak bisa buktikan kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa masalahnya? Jangan di-mute. Ini siapa yang di-mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja, terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Kau injak kitab sucinya orang. Ya, kamu tuduh yang dilakukan Sofiatul itu urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi urusannya. Anda menyatakan itu, tapi ya faktanya terjadi. Orang berani injak Al-Quran. Kenapa minut? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau pergi cebok sana, kau pergi cebok. Turun. Oke, berarti turun. Udah turun ya, udah, stop. Ya. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu.
kepada teman-teman di bawah ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di unfollow ya, Orang itu. di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di unfollow, diblokir, nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel masih juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton. Kita telah melihat bagaimana perbincangan antara Tuhan dan logika bersama Gurunda cuma bersih tegang. Karena dari video tersebut kita melihat Gurunda menegur si Tuhan logika yang tanpa logika. Namun si logika menyolot sehingga Gurunda cuma menginstruksikan menangkap si Tuhan logika yang tidak punya logika. So, mari kita lihat konferensi pers yang dilakukan si Tuhan logika. Mari kita simak video berikutnya. Tuh, kamu jangan jadi kompor, malah mengatakan Bang Zuma ini penyebab perpecahan. Ngapain sih? Bukan kayak begitu. Udah jangan. Enggak gini loh. Jangan banyak bicara kalau kamu tidak tahu apa-apa. Saya lebih tahu daripada ibu mungkin lah kalau soal itu. Justru debat online ini betul kayak Bang Logika bilang, sumber perpecahan yang merebak sekarang debat online ini yang cuma inilah. Jangan karena si Zuma mewakili semua orang Islam itu enggak. Justru si Zuma ini parah juga dia. Makanya terjadi pembalasan. Bang Logika, ini nggak benar ini orang. Jangan di ini Bang Logika. Justru kita ini ingin justru saudara Muslim kita bersatu lagi. Ini apa ini? Si Albar ini apa? Bersatu Ini si Albar ini apa? Saudara Muslim Lah kamu ini siapa? Kamu ini siapa Albar? Kok kamu malah jadi pemecah? bukan pemecah kan, dengar dulu penjelasan saya. Perempuan diam dulu. Ini saya dengan Bang Logika dulu. Enggak gini ada Bang Albar ya. Si Bang Logika kan masih emosi. Jangan kita malah menyalahkan emosinya. Enggak Bang. Soalnya apa yang Bang Logika bilang bagi saya benar. Debat jembatan bagi penghujat. Benar. Tapi ini Albar, kamu jangan kayak begitu Albar. Bang Logika, sebentar izinkan Umi bicara. Ya tapi bukan nggak bela satu pihak. Kamu sudah menjustifikasi sebelah pihak. Jangan kayak gitu. Iya. Jangan kayak begitu. Kamu ini malah jadi provokator. Justru yang kita harapkan ini adanya perdamaian antara Bang Logika dengan. Dengar dulu Bu. Saya nggak provok siapa-siapa, tapi masalahnya apa yang dibuat. Ada suara Bang Logikanya. Bang Logikanya nggak ada suara. Bang Logika nggak ada suara Bang. Bang Logika ke mute. Nggak ada Bang suara Logika. Bang Logikanya. Bang Logika nggak ada suaranya. Moderator tolong ditahan dulu, jangan menaikkan siapapun dulu. Ya, tolong yang moderator jangan naikkan siapapun dulu. Atau jangan Ya. main-main keke. Saya udah buat pengumuman gitu loh. Ya, sudah buat pengumuman tentang saya menolak debat secara online mulai sekarang. Apapun betul, itu akan berhadapan dengan saya. Serius gitu loh. Betul Bang. Ini saya udah buat pengumuman untuk saya sendiri. Itu setuju. Yang mau nerima atau tidak pun ya saya serahkan lagi. Ya saya sokong Bang. Kalau itu saya sokong 100% Bang. Saya izin bicara. Saya siap berdebat dengan siapapun. Saya siap berdebat dengan siapapun yang saya siap berdebat dengan siapapun yang mengatakan debat online itu lebih banyak manfaatnya. Saya sekarang mau tantang gitu loh. Siapapun yang mengatakan debat online itu banyak manfaatnya, silakan tunjukkan. Gitu loh. Kenapa satu penghujat saja itu udah cukup. Udah cukup gitu loh. Menjadi alasan buat kita untuk debat online itu gak bagus. Ya, debat online harus dihentikan. Debat online menjadikan pemecah belah umat. Kalau debat yang sesungguhnya itu ya seperti yang sudah punya komunitas. Ya, komunitas itu apa gunanya? Coba untuk satu forum ya
bentuk satu forum, buat debat terbuka. Begitu. Mulai sekarang saya adalah batu sandungan bagi kalian-kalian yang mengatakan debat online ini baik. Ini saya orang ini. Tandai untuk semuanya. Saya menolak betul mulai saat ini. Dan saya, ya inilah hikmah yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Ya, hikmah yang saya dapatkan adalah Allah menunjukkan kepada saya ketidakbaikan dalam dunia debat online. Gitu lah ya. Stop debat online. Tapi kalau debat offline silahkan. Saya dukung dan support. Debat online ini hanya memecah belah umat beragama. Saya akui ya, karena ini sekarang saya sudah diberikan hikmah. Mungkin selama ini saya salah dan saya tidak tahu dengan kesalahan saya. Maka Allah membuka hati saya untuk melihat kebenaran ini. Ya, tidak ada lagi kalian jumpai Bang Logika debat secara online. Siapapun yang ingin menantang saya dengan debat, saya akan terima debat terbuka. Ya, berapa jemaat yang kalian inginkan harus kalian persiapkan. Dengan begitu juga dengan saya. Ya, begitu caranya sekarang. Saya hanya menerima debat offline kalau mau debat dengan saya. Ya, dan saya mengutuk keras terhadap orang yang debat offline. Karena debat offline ini memecah belah umat, ya, memecah belah kebangsaan. Gara-gara adanya debat ini, banyak penghujatan di mana-mana terjadi. Oke? Sekarang mulai sekarang. Sepakat, Bang. Saya juga sering ngobrol. Jadi karena adanya debat, sebagaimana yang keluar dari mulut Juma, terjadinya satu orang yang menginjak Bible, itu dikarenakan satu logika. Berhak dong saya mengatakan, ribuan orang menghujat, itu karena ada satunya Juma yang buka room diskusi lintas agama. Terus istilahnya hujatan melalui sebuah narasi apakah harus dibalas dengan cara perbuatan seperti menginjak-injak kitab Quran gitu? Tidak. Ini bukan masalah balas membalas. Ini Bang, mohon maaf. Ya oke, ini bukan masalah balas membalas, tetapi efek dari situ. Ini efek Bang, gitu loh. Itu kan ini maksud mudaratnya. Abang jangan cuma lihat yang manfaatnya doang loh orang masuk Islam dan lain-lain. Bisa dipastikan nggak setiap malam orang masuk walaf? Kan tidak, gitu loh. Tetapi bisa dipastikan setiap malam akan ada penghujatan Bang. Saya minta sama Abang, tolong tunjukkan ada tidak setiap malam orang di koma itu masuk Islam. Tentu tidak, tetapi bisa saya pastikan setiap hari ada penghujatan di room itu. Ini kalau buat perbandingan itu seperti itu. Jangan cuma lihat yang indah-indah. Kita harus memperhitungkan. Ya, yang buruknya itu bukan yang indahnya Bang. Gitu. Ini yang kita perhitungkan itu sesuatu pertimbangan yang buruknya itu. Tidak ada Bang. Room yang setiap malam itu malam nggak ada. Tapi saya jamin Bang, setiap malam pasti ada penghujatan di room yang penontonnya di atas ribuan. Jangan ke ribuan, yang cuma penonton 10-20 orang aja, itu pasti ada penghujatan. Saya lo bukan tiap malam. Bisa Abang ganti itu. Pernah Abang lihat sejarah nabi kita dihina dan dicaci di apa? Itu beberapa saat ya, beberapa kali, beberapa hari itu, beberapa istilahnya lama waktunya. Dihina sampai dilempari tai apa itu kan, tapi pada akhirnya apa, dari hinaan hujatan mereka itu akhirnya beliau yang tadinya menghujat kita ada yang namanya asbabun nuzul Bang, kita ada yang namanya asbabun nuzul. Rasulullah, Sabang kalau bicara dakwah dengan saya, mari kita bicara Bang. Rasulullah diturunkan di tengah-tengah umat jahiliyah Bang. Ingat ya, Rasulullah diturunkan di tengah-tengah umat jahiliyah. Dan Rasulullah memang diutus kepada mereka dan kepada kita. Ingat loh, di tengah-tengah umat jahiliyah. Maka itu adalah sarana yang disiapkan untuk Rasulullah. Beda dengan kita. Kita punya sarana yang berbeda gitu loh. Kita bisa dakwah sesama muslim dulu. Kita bisa dakwah secara offline datang menjumpai umat-umat. Bisa kok. Dan itu akan menciptakan peluang yang lebih sedikit untuk gitu. Rasulullah tidak punya pilihan itu. Jangan samakan Bang. Rasulullah memang diutus ke tengah-tengah. Ini umat-umat jahiliyah, kita tidak. Kita ada di tengah-tengah mayoritas Islam. Yang kalau kita berdakwah dengan cara lain itu masih ada. Masih bisa kita mencari metode lain. Jadi jangan mencari pembenaran dengan itu. Dalil Abang sampaikan itu benar. Tetapi jangan salah dalil Bang. Bukan masalah pembenaran ini, bukan pembenaran ya Bang. Saya garis bawahi. Tapi oke, silakan. Silakan, selamat bergabung. Oke.
Oke, silakan. Bang Mix, perkenalkan nama Bang Dit. Bang Dit, perkenalkan nama dan agamanya Bang. Satu-satu dulu kita apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Islam Bang Logika. Oh iya, makasih banyak Bang Dit ya. Nanti akan saya berikan waktu Bang Dit, saya sapa dulu satu persatu. Halo, Bang Samosir, selamat bergabung. Perkenalkan nama dan agamanya Bang. Oh ya, selamat sore teman-teman. Salam damai. Kebetulan saya agama Kristen. Cuman boleh nggak saya nanya dulu? Boleh nggak saya nanya? Boleh, silakan Bang. Tapi tidak untuk debat ya Bang ya. Saya nggak mau debat lagi secara offline. Kalau mau kita offline gitu, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Begini. Ku bikin dulu sedikit perumpamaan, nanti ku tanya ya. Begini. Seringkali kulihat setelah ku bilang agamanya, kalian berpikir sendirilah. Dibilang kafir katanya. Nah, aku tahu yang aku baca, kafir itu kan tidak beragama. Oke. Nah, yang mau ku tanya, sebenarnya agama apa sih yang tidak beragama? Sorry. Kafir itu sebenarnya agama apa sih, kalau boleh tahu, host? Oke, kalau di dalam ajaran Islam, kafir itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang yang menutup diri. Jadi sekali lagi Bang ya, kafir itu artinya adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Itu artinya Bang. Nah, jadi kebenaran menurut dalam Islam adalah Islam. Orang yang di luar Islam, mau dia Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, atau orang ateis, atau apapun itu, mereka dikategorikan adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri. Gitu. Jadi kata arti yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Oke, kita telah melihat dan menyaksikan dari awal perseteruan Gurunda Juma, Tebang Juma dengan Tuan Logika, dan sampai konferensi pers yang dilakukan Tuan Logika, di mana dari inti diskusi atau video tersebut adalah yang dimulai oleh Tuan Logika menginjak-injak Alkitab, sehingga ditegur oleh Juma dan sampai memberikan surat untuk tidak melakukan hal itu kembali. Namun si Tuan Logika melakukan hal yang tidak terkendali, di mana telah menandai norma-norma beragama. Dan seperti yang kita lihat, terjadilah perdebatan antara Juma dengan Logika, di mana sampai pasukan Juma diperintahkan untuk menangkap si Logika, dan video dari konferensi para Logika, dia merasa tidak bersalah. Itu salah satu menunjukkan suatu pembelaan diri dia di dalam dunia perdebatan. Dan yang anehnya lagi, dari itu si Logika menyatakan mengundurkan diri dari dunia debat offline, online. Jadi apapun yang terjadi di antara arti seberang, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan yang pasti. Tetapi kalau kita lihat di satu sisi, di dalam dunia perdebatan baik offline maupun online, kalau kita memulai, kalau kita mau dipertanyakan, ya kita harus siap. Jangan cuma mau menang sendiri. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tapi yang kita harapkan di dalam dunia perdebatan lintas agama, di mana kita harus saling mengisi pendebat ilmu-ilmu tentang agama kita, sehingga kita yakin dalam membela agama kita. Kita tidak hanya melihat sekelompok atau selumbar
celah di agama orang lain. Tetapi kita harus kembali ke diri atau ke agama kita sendiri. Apakah sesungguhnya kebenaran itu menjadi hakikat daripada yang kita yakini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.